Hello Moms, selamat datang di channel Zona Moms. Kali ini kami akan membahas seputar informasi tentang gejala penyakit yang berbahaya pada bayi baru lahir, dan moms wajib mengenali dan mewaspadai tanda-tanda tersebut. Tapi sebelum itu jangan lupa ya moms, untuk like, komen, share dan subscribe agar moms dapat membantu channel ini berkembang lebih baik lagi. Di awal masa kelahirannya, tubuh bayi baru lahir rentan terserang penyakit. Tanda dan gejala sakit berat pada bayi baru lahir pun sering tidak spesifik dan sulit dikenali. Hal ini tentunya membuat kita sebagai orang tua harus lebih ekstra dalam memperhatikan kondisi si kecil. Untuk itu, sangat penting bagi moms dan ayah mengetahui tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir agar si kecil bisa cepat mendapat pertolongan dan mencegah kondisinya menjadi lebih buruk yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Berikut ini tanda-tanda bahaya tersebut. 1. Bayi tidak mau menyusu. ASI merupakan asupan dan sumber nutrisi utama bagi bayi, maka moms harus curiga jika bayi Anda tidak mau menyusu atau sering memuntahkan ASI. Jika bayi tidak mau menyusu, asupan nutrisinya akan berkurang dan tentunya si kecil akan mengalami kekurangan nutrisi. Biasanya, bayi tidak mau menyusu ketika sudah berada dalam kondisi lemah dan mungkin saja dalam kondisi dehidrasi berat. Segera bawa si kecil ke petugas medis terdekat untuk memperoleh pertolongan. 2. Bayi kejang. Kejang pada bayi memang kadang terjadi. Yang perlu moms perhatikan adalah apa yang memicu terjadinya kejang pada si kecil. Jika kejang dipicu oleh demam, moms bisa berikan obat penurun panas yang tentu saja dosisnya sesuai dengan anjuran dokter. Namun jika penyebabnya bukan demam, maka Anda perlu mencurigai adanya masalah lain pada si kecil. Perhatikan frekuensi dan lamanya kejang, lalu segera konsultasikan dengan dokter. 3. Bayi lemah. Jika si kecil terlihat tidak aktif seperti biasanya, maka moms perlu waspada. Jangan biarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi lemah bisa dipicu dari diare, muntah yang berlebihan, ataupun infeksi berat, apalagi jika si kecil selalu mengantuk, bahkan tidak sadar dan hanya bergerak ketika disentuh. Segera cek kondisi kesehatannya. Jika mata cekung, tidak sadar, jika kulit perut dicubit akan kembali lambat, ini menandakan bayi kekurangan cairan yang berat. Segera bawa si kecil ke petugas medis terdekat untuk memperoleh pertolongan. 4. Sesak napas. Frekuensi napas bayi pada umumnya lebih cepat daripada orang dewasa, yakni sekitar 40-60 kali per menit. Jika bayi bernapas kurang dari 40 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, maka moms mesti waspada. Lihat dinding dadanya, ada tarikan atau tidak. Jika ditemukan masalah, lebih baik segera berkonsultasi dengan dokter. 5. Bayi merintih. Bayi belum bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Saat bayi menangis merintih terus-menerus meski moms sudah memberinya ASI, bisa jadi ada masalah yang terjadi dan membuatnya tidak nyaman. Segera cek kondisi bayi, hal-hal yang mencurigakan, dan segeralah konsultasikan ini dengan dokter Anda. 6. Pusar kemerahan. Tali pusar yang berwarna kemerahan menunjukkan adanya infeksi. Yang harus Anda perhatikan saat merawat tali pusar adalah jaga tali pusar bayi agar tetap kering dan bersih. Bersihkan dengan air hangat dan biarkan kering. Tutup dengan kasa steril yang bisa Anda beli di apotik. Jika tali pusar terlihat semakin parah, segera konsultasikan dengan dokter. 7. Bayi demam. Suhu normal bayi berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Jika anak Anda mengalami demam, berikan ASI sesering mungkin untuk mencegah kekurangan cairan. Pakaian baju yang tipis agar panas cepat menguap. Berikan kompres hangat di dahi dan ketiak. Jika suhu lebih dari 38 derajat Celcius, rujuk ke pelayanan kesehatan 8. Mata bernanah. Nanah berlebihan pada mata bayi menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan. Bersihkan mata si kecil dengan kapas dan air hangat. Jangan lupa juga untuk konsultasikan hal ini pada dokter atau bidan. 9.
Kulit bayi tampak kuning. Kuning pada bayi umumnya wajar terjadi karena bayi kekurangan ASI. Namun waspadalah jika kuning pada bayi terjadi pada waktu kurang dari 24 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari setelah lahir, kuning menjalar hingga telapak tangan dan kakinya. Maka moms wajib konsultasikan hal tersebut kepada dokter. Kondisi ini bisa menjadi gejala penyakit kuning. Itulah tadi beberapa tanda-tanda penyakit yang berbahaya pada bayi yang wajib moms dan ayah ketahui dan diwaspadai. Terima kasih telah menyaksikan konten di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar moms tidak ketinggalan update terbaru.